buat Al makan. Mama mau masak. Ini piringnya. Masih ya? Makasih ya Bu, masakan ibu kelihatannya enak, pasti rasanya juga enak. Betul Bu, memang ibu yang terbaik. Iyalah. Mamamu kalau udah masak, Rano tandingan nih. Enak sudah ada raya. Nah, makan yuk. Pak, Al sama Rara kemana? Kok mereka belum pulang? Sudah malam. Rara masih di kelas malam Bu. Kalau Al biasa lah, nah itu kan cuma kelipan malam-malam. Suruh mereka pulang sekarang Pak. Ibu mau ketemu mereka sekarang. Kenapa Bu? Ibu rasa ini sudah waktunya Pak. Loh. Bu, ngomong apa toh? Bu, ibu ngomong apa Bu? Bu, jangan gitu Bu. Ibu kuat, dapat di sini. Bu, udah jangan ngomong gitu. Bu, ngomongin apa? Bu, jangan gitu ngomongnya. Titip anak-anak ya Pak. Maafin ibu kalau ibu nggak bisa jaga mereka lagi. Enggak, Bapak ambil telepon ya. Bu, Bu. Maafin ibu. Bu, Bu. Dari gue iki wis rasa meneh. Engko iki urip anakku piye? Menan anakku. Pak, ini kopinya. Lara berangkat kerja dulu ya. Iya, enggak betul dulu. Ya, ademu ngomong enggak? Al kayaknya nggak tahu sih Pak. Semalam pulangnya larut soalnya. Dari mana lagi sih dia? Ini orangnya. Telat. Mau kemana kamu? Oke nanya. Ya mau kuliah lah. Bisa saling dulu dong sama bapak pamitan. Hah? Astagfirullahaladzim Al. Yaudah Rara berangkat kerja dulu Pak. Jadi. Ya. Mbak. Pak. Gimana Mbak? Mbak Raranya udah bisa dihubungi? Udah dok, tapi tidak diangkat-angkat sama Mbak Rara. Coba tolong hubungi Mas Alnya dan Mbak Raranya tetap di WA. Baik dok, saya izin telepon Mas Al dulu ya. Oke. Halo, iya. Halo Den, maaf saya mengganggu waktunya Den Al. Ini Bapak tiba-tiba pingsan Den Al. Lah, Mbak Rara kemana? Tadi sudah dihubungin Den Al, tapi tidak diangkat-angkat sama Mbak Rara. Repotin aja sih. Ya udah gue pulang dah. Woi, kemana aja sih lu? Habis meeting lah, emang kamu kerjanya pergi doang? Yalah, bukan sibuk lu. Wah, kebetulan. Rara, Al, ada yang mau saya sampaikan, bisa minta waktu sebentar? Baik, Dok. Al, Rara, jadi gini. Bapak punya penyakit jantung. Apakah kalian sudah tahu? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak, Dok. Bahkan Bapak nggak pernah bilang kalau selama ini Bapak sakit. Bapak nggak pernah bilang dok. Dokter ngelawak kan? Nggak lucu dok. Nggak usah ngeselin dulu, bisa nggak sih? Udah sih, santai. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu. Jadi Bapak ini sudah mengidap penyakit jantung dari 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya nggak boleh kasih tahu hal ini ke kalian sama Bapak. Namun melihat kondisi Bapak yang semakin parah, jadi saya terpaksa untuk memberitahu hal ini ke kalian. Jadi saya harap kalian bisa jaga Bapak, jangan buat beliau capek dan banyak pikiran, karena kondisi beliau akhir-akhir ini cukup rentan. Oke dok, baik ya dok, makasih. Ya sudah, saya izin pamit ke rumah sakit dulu, nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Baik dok, terima kasih ya dok. Ini semua tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Loh, kok gua sih?
Selama ini bapak tuh mikirin kamu yang selalu pulang malam, kuliah nggak bener. Apa yang kamu dapat dari apa yang kamu lakuin selama ini? Kedepannya kamu jadi apa, Al? Apaan? Terserah lu deh, mau bilang gimana? Lagian, kamu tuh bisa nggak sih sehari aja nggak bikin masalah? Masalah? Mbak, selama ini gue diem. Kapan bapak yang ngertiin gue? Gue yang selalu diperhatiin bapak. Gue yang ngajarin anak mas. Pak! Kamu kenapa? Boleh terpenuh ya? Pak! Pak. Duh. Pak. Bapak sayang kalian berdua. Bapak. Bapak! Bu, aneh. Ya boleh nih. Capek. Warisan lu gimana ya? Udah lihat tanah gede tuh. Lu bikin arena drift aja. Ya enggak? Lumayan. Bisnis. Dipikir-pikir, benar juga sih apa kata Malik. Malik, udah lama di sini? Enggak, Mbak. Baru nyampe nih. Oh yaudah, kebetulan Mbak baru masak nah, mau makan dulu nggak? Enggak, Mbak. Udah makan tadi di luar kok. Oh iya, warisan gimana, Mbak? Mending buat Al warisannya. Enggak. Gue mau tanah besar yang di Pakuan itu, yang punya bapak, buat gue semua. Apaan sih? Nggak bisa. Kenapa? Tanah itu mau Mbak rencanain buat bikin sekolah. Lu tuh bisa gak sih sekali aja ngalah sama gue? Lu kan selalu jadi anak emasnya bapak, apa-apa diturutin. Bisa nggak sih nggak usah ngungkit-ngungkit kayak gitu? Emang itu tanah segede itu mau buat apaan sama kamu? Buat Area drift lah. Apaan sih? Nggak guna tau nggak bikin kayak gituan ngabisin duit. Kamu bikin kayak gituan cuma semata-mata nyalurin hobi kamu doang kan? Duh, lu tuh selalu lihat negatif-negatifnya aja tau gak sih? Ya karena kamu nggak pernah nunjukin sisi positif kamu ke bapak maupun ke mbak. Gini, gue tuh bukan cuman buat nyalurin hobi gue doang, tapi ini tuh buat bisnis, buat hiburan, buat main anak-anak. Ya enggak? betul. Bisnis apaan? Orang kamu kuliah 7 semester aja nggak pernah bener ngomongin bisnis. Duh, nih ada kakak ribut mulu. Ntar panggil notaris aja dah. Ntar juga yang dapet Al ini tinggal. Oke, kalau gitu besok mbak telepon notaris bapak. Siang. Notaris bapak ya? Iya, Silakan betul. masuk ibu. Terima kasih ya. Silakan duduk ibu. Baik, terima kasih. Saya di sini selaku notarisnya Bapak Romo ingin memberikan surat warisan yang diberikan oleh Bapak Romo. Di sini Bapak Romo menyampaikan surat wasiat ini dengan keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Langsung saja saya bacakan. Di sini tertulis bahwa tanah di Pakuwon diserahkan kepada Al dan Rara. Kalian berdua harus mengelola tanah ini bersama-sama. Apa? Maksudnya gimana, Bu? Kok kita berdua? Saya juga bingung, gimana sih maksudnya? Pasti ada maksud tertentu kan? Betul, Bapak menginginkan kalian bekerja sama dalam mengelola tanah ini. Beliau berharap dengan kerjasama ini kalian saling menghargai dan menghormati keinginan satu sama lain. Tapi kan, Bu, kalau saya kan mau buat area drift, sedangkan Mbak Rara mau buat sekolah. Beda jauh. Gimana caranya kita bisa kerja sama? Gimana sih? Saya jadi bingung deh.
Bapak percaya kalian bisa menemukan solusi yang terbaik untuk tanah ini dan bisa berdiskusi bersama-sama untuk mencari jalan tengah yang terbaik untuk tanah ini. Enggak masuk akal. Gue nggak mau area itu dibagi dua. Gue maunya itu semua buat area drift. Kamu tuh harus realistis, kita harus menghormati Bapak. Kamu jangan mikirin keinginan kamu sendiri dong, pikirin orang lain juga. Itu tuh ya, karena gue yakin dengan ide gue. Sekolah bisa di mana aja, tapi area drift itu unik. Kamu egois, Al. Kamu tuh selalu dimanjain Bapak sejak kecil. Tapi sekarang saatnya kamu berpikir luas. Tanah itu punya potensi yang besar buat membangun pendidikan. Itu nggak tahu apa-apa tentang hobi dan bisnis. Gue cuma tahu belajar, dan belajar. Kamu tuh nggak ngerti, pendidikan itu investasi jangka panjang. Bukan cuma buat kamu, tapi buat banyak orang. Kalau lu tetap keras kepala, gue nggak mau lagi urusan sama lu. Oke, kalau itu mau kamu, kita lihat aja nanti. Sebaiknya kalian pikirkan solusi yang lebih bagus daripada ini. Daripada kalian hanya segera bertengkar, bagaimana kalau kita mengundang mediator untuk membantu? Mediator? Apa gunanya? Apaan sih, Al? Itu ide yang bagus, Bu. Kita bisa dengar pendapat dari pihak netral. Baik, saya akan mengundang mediator dan membantu pertemuan dengan kalian. Semoga dengan bertemu kalian dengan mediator bisa membantu kalian untuk menemukan solusi yang adil dan baik. Saya nggak peduli. Kalau perlu saya lawan di pengadilan. Silakan aja. Saya juga punya hak yang sama. Serah. Oke, kita lihat aja nanti. Selamat siang, Al, Rara. Saya telah mendengar situasi kalian dari notaris. Ayo kita mencari solusi yang tepat untuk masalah ini. Selamat siang Ibu. Ya, semoga kita bisa menemukan solusi yang tepat. Selamat siang juga Ibu, terima kasih sudah bisa membantu kami. Baik, mari kita mendengar kembali keinginan masing-masing. Rara, bagaimana dengan kamu? Kalau menurut saya itu pengen tanah itu dibangun untuk dibuat sekolah. Karena menurut saya pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang dan sangat berguna bagi banyak orang. Dan saya sendiri pengen banget melanjutkan cita-cita Bapak yang sangat peduli soal pendidikan. Saya mengerti keduanya memiliki keinginan nilai yang sangat penting. Bagaimana kalau kita mewujudkan keinginan yang di tempat yang sama, di tanah yang sama? Maksudnya gimana? Misalnya, satu lahan kita bikin menjadi area otomotif dan satu bagiannya lagi membangun sekolah. Atau misalnya kita membangun sekolah namun memiliki program ekstrakurikuler terkait otomotif. Dengan begitu keinginan kalian keduanya tercapai kan? Kedengarannya sih menarik. Jadi kita bisa bangun sekolah di sana dan memberikan pendidikan formal. Oke lah Mbak, gue setuju. Gue dan lu bisa membuat rencana yang lebih detail tentang gimana kita bisa manfaatin lahan ini bareng-bareng. Mbak juga setuju. Jadi kedepannya kita bisa mewujudkan impian kita berdua sekaligus menghormati keinginan Bapak. Luar biasa, saya senang kalian menemukan jalan tengah. Saya akan membantu kalian menyusun rencana dan memastikan semua aspeknya legal. Lihat deh Mbak, ini semua gue gak nyampe ya. Iya, Mbak juga bangga. Bapak pasti banget melihat hasil semua kita. Kita bisa menjalankan kita sekaligus menghormati keinginan Bapak. Terima kasih banyak ya Mbak. Dari sini semua gue baik belajar. Sama-sama, kita tuh berhasil karena kita saling menghormati.
saya sampaikan ke kalian. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kenapa? Buat bikin arena drift, Mbak. Betul. Tahu dah bis. Aku kuliah 7 semester aja nggak bener. Bagian harta dan A few moments later. Kamu, Mikir, oh, wah,